Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak hujan deras, ribuan rumah di Kota Bima terendam banjir. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram nekat mencuri laptop. Libur Nataru, Pantai Kuta Mandalika di Lombok Tengah ramai dikunjungi wisatawan. Seorang pemuda bernama Arman Dwi Putra, 24 tahun, diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri barang elektronik di rumah salah seorang warga di Kecamatan Ampenan. Warna apa itu? Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sejumlah barang elektronik saat ditinggal liburan keluar kota. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di rumah korban. Tersangka akhirnya berhasil dibekuk saat sedang bersembunyi di rumah temannya di Kelurahan Dasan Agung. Polisi juga menyita barang bukti 4 buah laptop yang diduga merupakan hasil kejahatan. Berdasarkan rekaman CCTV, jadi si pelaku ini memanjat tembok pagar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 4 laptop tersebut. Betul, jadi rumah dalam kondisi sepi, jadi orang yang pemilik rumah sedang berada di Bali. Tersangka mengaku mencuri untuk modal berjudi online dan membeli narkoba. Apa saudara menyasar rumah itu? Karena dia sepi. Karena dia sepi. Ya. Sudah sejak kapan saudara awasi, perhatikan rumah itu? Setiap hari. Setiap hari? Ya. Kami kepolisian, saudara mau apakan barang-barang ini? Jual. Mau dijual? Ya. Uangnya untuk apa? Untuk dipakai apa? Buat belanja. Terus? Buat senang-senang. Buat senang-senang. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kapolda Nusa Tenggara Barat membagikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga kurang mampu yang digelar di Aula Patria Tama, Mapolres Lombok Barat pada Selasa pagi. Selain membagi ribuan paket sembako, Kapolda juga menyerahkan sejumlah kursi roda bagi anak-anak disabilitas untuk mendukung aktivitas mereka. Kegiatan itu bertujuan bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat tentang Kamtibmas. Hal itu juga untuk mengasah kepedulian sosial para anggota polisi agar selalu mengelurkan bantuannya sebagai realisasi dari tugas pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Saya ingin menyapa aja kepada mereka, dan itu sekedar yang kita berikan itu nggak seberapa sebenarnya. Tapi yang saya inginkan adalah bisa ketemu langsung dengan mereka, bisa langsung bersalaman, bisa mengetahui keluhan-keluhan mereka, itu yang penting. Dan itu kan hanya sarana kontak aja, sarana kontak. Dan mereka apresiasi dengan kehadiran Kapolda. Mudah-mudahan itu akan rutin kita lakukan supaya saya dan anggota Polres Lombok Barat bisa komunikasi terus dengan masyarakat. Pembagian paket sembako diapresiasi warga di tengah terus melonjaknya harga pangan di akhir tahun. Senang dikasih bantuan. Apa aja isinya? Isinya mungkin minyak, gula, beras mungkin. Beras. Ya mungkin. Nah, dengan bantuan itu gimana, Bu? Rasanya? Alhamdulillah senang dikasih. Senang, Ya. ya.
Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat di seluruh kabupaten kota sebagai wujud kepedulian aparat dalam membangun sinergi yang positif dengan masyarakat. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika meningkat hingga 40%. Asosiasi Pengelola Hotel mencatat peningkatan pesanan hotel meningkat sejak Rabu saat Natal hingga usai perayaan Tahun Baru tanggal 2 Januari mendatang. Mayoritas pemesan merupakan wisatawan mancanegara dengan durasi tinggal minimal 3 hari. Pengelola memperkirakan wisatawan domestik akan ramai memesan hotel menjelang malam pergantian tahun nanti. Penurunan harga tiket pesawat oleh pemerintah pusat dinilai berdampak positif bagi destinasi wisata di daerah termasuk di Mandalika. Masih di sekitar 45-50%. Biasanya setelah mulai besok itu sudah naik, bisa mencapai sekitar Natal ini sekitar 75%. Dan di tahun barunya bisa sekitar 85%. Dominasi tamu khususnya untuk yang Natal ini masih wisatawan mancanegara, turis-turis. Tapi untuk tahun baru kita lihat situasinya perbaikan nasional. Mandalika Hotel Association (MHA) memprediksi tingkat hunian hotel di kawasan Mandalika akan meningkat mencapai 85% menjelang malam pergantian tahun nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan wisatawan dalam dan luar negeri memadati kawasan Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah memasuki libur Nataru. Ramainya wisatawan yang berkunjung juga didominasi rombongan pelajar yang sengaja datang ke kawasan Mandalika untuk mengisi liburan sekolah. Selain mandi dan bermain di hamparan pasir putih, para pengunjung juga dapat menikmati keindahan kawasan Mandalika dengan berkeliling menggunakan sepeda listrik. Sejumlah wisatawan mengagumi keindahan kawasan Mandalika dengan penataannya yang berkelas internasional. Mereka berharap pemerintah daerah semakin memperindah kawasan yang dikenal hingga ke mancanegara tersebut. Jawa Tengah. Nah, ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka liburan, berenang. Baru kali ini ke gimana kesannya dengan Mandalika? Oh, luar biasa. Pantainya apa? Atas ini lagi tidak hujan. Kalau dari segi penataannya gimana? Jauh ini baru di sini saja ya? Belum ke pantai? Tapi bisa deh. Asik ya, asik ya. Untuk memanjakan para wisatawan, pengelola kawasan menyiapkan hiburan musik serta festival kuliner yang melibatkan puluhan perajin lokal dan UMKM di lokasi Bazar Mandalika selama libur Nataru. Street Food Festival ini dilaksanakan di Bazar Mandalika dari tanggal 25 sampai 28 Desember, merupakan salah satu rangkaian dari Festival Mandalika Seru yang puncaknya nanti diisi oleh pementasan Mega Saleh dan tradisional performance. Pihak International Tourism Development Corporation (ITDC) menargetkan sekitar 5.000 wisatawan akan berkunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.